Kalau tadi amanah itu merupakan sendi keimanan kita, maka perjanjian yang kita ikat bersama antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu orang dengan orang banyak misalnya, itu merupakan asas interaksi di antara kehidupan kita. Nah, kalau kemudian orang sudah tidak bisa menjaga perjanjian-perjanjian yang kita ambil, maka akan terjadi kekacauan. Misalnya berjanji, contoh kecil saja, janji semayanan hari ini ketemu di sini, membicarakan ini, akhirnya tidak dilaksanakan kesepakatan itu, akan kacau, program itu akan amburadul. Di sini ditekankan oleh Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir Al-Quranul Karim, kita buka halaman 523. Halaman 523 surah At-Tur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-turi wa kitabim makturin fi raqqin manshurin wal baitil ma'muri wat takfil marfu'i wal bahril masjuri inna adzaba rabbika lawaqi'. Yang lebih bagus memang dilanjutkan. Ada tanda lam alif kecil, itu artinya jangan berhenti di situ. Ada tanda lam alif itu ada di tengah ayat dan ada di akhir ayat. Yang di akhir ayat itu boleh berhenti tapi diulangi lagi. Tapi kalau yang di tengah ayat lebih utama tidak berhenti. Baru kemudian pada ayat 10 di situ ada tanda qaf dan alif lam alif lagi ya. Al-waqfu aula di situ. Jadi di situ lebih utama. Fawailun yawmaidin lil mukaththibina alladzina hum fi khawdin yal'abun.
mushaf Al-Quran itu tanda mim itu ada dua macam. Ada mim seperti ini dan ada mim yang ekornya itu ke bawah. Kalau ini ke samping. Nah, itu menunjukkan wajib berdiri gitu. Oleh karenanya di samping halaman itu, di samping ada tulisan waqaf lazim. Setiap ada tanda mim seperti itu, kemudian di sampingnya ada tulisan waqaf lazim, artinya berhenti wajib di situ. Alladzina hum fi khawdin yal'abun. Nah, tentu berkaitan sekali dengan makna arti yang ada dalam kata-kata itu. Kata yal'abun sudah jauh kaitannya dengan ayat berikutnya, sehingga dari pemahaman terhadap berbagai arti daripada kata-kata di dalam satu ayat, maka kemudian ada rambu-rambu. Oh, di sini berhenti. Bagaimana sering yang pernah saya sampaikan, dalam bahasa Madura itu ada contoh yang manakala dialektika atau titik komanya tidak tepat bisa berbeda dalam memahaminya. Misalnya kalau orang Madura itu bilang Pak Sari tanah merah, artinya orang yang namanya Pak Sari rumahnya di tanah merah. Ada di Madura itu namanya tanah merah. Kalau Barat paham itu, Pak Sari tanah merah. Tapi kalau komanya dipindah, Pak Sari mah tanah merah. Jadi Pak Sari mah tanah merah. Kalau itu komanya Pak Sari mah tanah merah. Nah, berarti yang namanya Pak Sari itu matanya sakit mungkin merah. Pak Sari mah tanah merah. Tapi kalau komanya dipindah, Pak Sari mah tanah merah lain. Sama dengan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, tanda-tanda wakaf itu, rambu-rambu bacaan itu penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan makna. Dan begitu yang dicontohkan Rasulullah. Karena bacaan ayat-ayat Al-Quran, wahyu yang turun dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi itu tauqifi namanya. Jadi tauqifi itu artinya pengajaran langsung dari Rasul kepada para sahabat. Nah, para sahabat diwariskan, diajarkan kepada santri-santrinya yang namanya tabi'in. Oleh karenanya periwayatan bacaan Al-Quran, bacaan ayat di dalam mushaf Al-Quran itu banyak berbeda-beda. Ada banyak riwayat. Nah, cuma yang muktamad, yang jumhur mengakuinya yaitu qiraat sab'ah. Ada qiraat sab'ah, ada qiraat 13. Artinya imam-imam yang meriwayatkan bacaan itu dari Rasulullah, dari tabi'in, tentunya dari tabi'in meriwayatkan dari gurunya para sahabat meriwayatkan dari gurunya itu Nabi. Itu ada 7 riwayat yang masyhur, yang paling masyhur itu, yang kemudian kita kenal dengan qiraat sab'ah. Ada juga qiraat-qiraat yang diriwayatkan oleh imam-imam itu ya qiraat-qiraat yang syadz. Qiraat syadz artinya qiraat bacaan yang asing, tidak populer. Seperti bacaan-bacaan kaset-kaset di Muammar misalnya. Misalnya seperti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, panjang. Ada qiraat yang mengatakan Maliki yaumiddin. Itu macam-macam qiraat seperti itu karena riwayatnya seperti itu, dan itu masih dalam batas-batas diakui oleh qiraat syadz.
Qiraat yang tajwid. Inti pembicaraan saya adalah bahwa rambu-rambu di dalam Al-Quran, dalam mushaf Al-Quran ini perlu diperhatikan yang baik. Bagaimana tanda mim yang begini? Nah, kalau mim yang ekornya ke bawah itu tanda bacaan. Wal qalbu indal ba'i miman tukira. Jadi ada penukaran huruf dengan huruf yang lain. Ketika huruf ini bertemu dengan huruf yang lain, maka bacaannya harus digabungkan. Jadi bacaan ikhlas. Kita lanjutkan. Yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Islamaha faqbiru aw la taqbiru. Sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ada tiga hal sebetulnya ketika membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran itu ada tiga hal. Yang pertama yang diperhatikan harus tajwid. Tajwid itu adalah memperbaiki bacaannya. Kalau huruf ini ketemu ini bacaannya seperti apa. Kemudian muncullah istilah-istilah bacaan idhar, bacaan idgham, bacaan gunna. Kalau nun bertartib atau mim bertartib, bagaimana cara bacanya? Tapi membaca Al-Quran itu harus digurukan. Harus ada gurunya. Paling tidak untuk satu kali hatam. Harus musyafahah dengan guru. Tidak bisa belajar sendiri. Karena sudah bisa baca, misalnya belajar sendiri, tidak bisa. Harus di hadapan gurunya. Musyafahah. Baru terhatam satu kali. Ini pun kalau misalnya anaknya rajin masuk, rajin ngaji, dan betul-betul diperhatikan oleh yang kiainya, harus musyafahah. Kenapa? Karena ada ilmu membaca Al-Quran itu harus mengetahui bagaimana dot, embungnya pipi, bagaimana mendengungkan suara. Jadi yang pertama tajwidnya. Tajwid itu ilmu tentang bagaimana supaya membaca Al-Qurannya tepat, benar. Kemudian yang kedua, makhrajnya. Keluarnya huruf dari rongga mulut. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tentang tajwidnya. Kemudian yang kedua tentang makhrajnya, makhrajil hurufnya. Kemudian yang ketiga tentang tartilnya. Tartil. Nah, tartil itu berkaitan juga dengan makhraj. Dengan makhraj. Dibaca pelan. Tartil itu bacaan pelan, bacaannya bacaan pelan, nah kemudian memperjelas keluarnya huruf dari tenggorokan. Nah, sehingga yang membaca maupun yang mendengarkan, di samping mendengarkannya enak, bacaannya enak didengar, juga bisa memahami lebih dalam maknanya, bisa menghayati. Jadi ada tajwidnya yang harus diperhatikan, kemudian yang kedua makhrajnya, kemudian yang ketiga tentang tartilnya. Nah, tartil ini membawa kehusyuan di dalam membaca Al-Quran. Artinya tak sumbernyaan hatam. Nah, sekarang di Darussan kan sumbernya benar, bisa hatam berapa kali. Akhirnya sumbernya, jadi seolah-olah banyak hatamnya itu prestasi. Padahal
Dari dulu begitu cara berurusan itu. Nggak ada yang mau ditegur gitu. Kan nggak ada yang teguran-teguran itu berurusan begini di musola, kan nggak ada. Mestinya harus ada peningkatan, ada evaluasi, dan kemudian ada yang negur, ada yang ngiteni. Tapi ya begitulah, perlu wacana-wacana ini terus disampaikan sehingga muncul keinginan untuk meningkatkan kualitas. Selanjutnya, innal muttaqina fi jannatin wa na'imin fakihina bima atahum rabbuhum. Artinya kurang dzurriyyatahum, ini sering terkecoh orang itu, terkecoh. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, sering saya dengar baca dzurriyyatahum, kurang tadinya kurang ditekankan. Kembali pada tanda wakaf, di sini tidak ada tanda wakaf. Dzurriyyatahum tidak ada tanda berhenti di situ, tapi karena nafas tidak cukup kemudian berhenti di situ. Nah, cara memulainya itu harus tepat. Jangan memulai di tengah jalan, memulai di kalimat yang tepat dalam pemaknaannya. Saya punya mushaf ini ada tanda-tanda wakaf, al-waqfu wal ibtida. Jadi berhentinya di sini dan memulainya dari sini. Kalau enggak, seperti Pak Haji Barno mungkin ya, sama. Ya itu ada keterangannya. Kalau yang lain enggak ada. Jadi ada mushaf cetakan Indonesia yang di situ menjelaskan tentang al-waqfu wal ibtida, tanda wakaf dan memulainya setelah wakaf itu. Nah di sini seperti tadi sampai dibaca, kita berhenti pada dzurriyyatahum, kemudian memulainya al-haqna, dari al-haqna. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kataba rahin. Wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Yatanaza'una fiha ka'san
innahu huwal barrur rahim. Sadaqallahul azim. Kita buka halaman 342. Halaman 342 surah Al-Mu'minun. Ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithuna alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Alhamdulillah, pada hari kelima ya, hari kelima di bulan puasa ini kita masih menyempatkan diri untuk kumpul-kumpul menambah ilmu, karena walaupun ilmu itu tidak bisa membawa pada keimanan, karena banyak sekali contohnya orang yang berilmu tapi tidak beriman, seperti ilmuwan-ilmuwan non-muslim itu punya banyak ilmu tapi tidak membawa ilmunya itu pada keimanan, karena keimanan itu adalah hidayah dari Allah. Jadi cahaya hidayah dicampakkan oleh Allah ke dalam hati seseorang. Karena demikian kita beruntung Allah mencampakkan dalam hati kita keimanan itu, walaupun jauh dengan mata ukur, tempatnya juga jauh, tenggang waktunya juga jauh, tapi kita masih kebahagiaan hidayah itu. Walaupun demikian, ilmu itu penting, karena dengan ilmu iman seseorang bisa meningkat. Tanpa ilmu iman seseorang tidak akan meningkat, stagnan, macet. Walaupun sekali lagi ilmu itu tidak membawa pada keimanan kalau tidak karena sinar hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai tadi kita sudah berjamaah subuh, sampai sekarang kumpul baca ayat-ayat Al-Quran yang kata Sayyidina Ali itu meriwayatkan dari Nabi bahwa setiap satu huruf dari bacaan ayat Al-Quran itu dibalas 10 kebaikan oleh Allah, dibalas 10 kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan itu banyak sekali ragamnya, macamnya. Bisa berupa kesehatan, bisa berupa anak-anak yang selamat, bisa anak-anak yang mau diatur misalnya. Itu semua kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa ratus huruf tadi yang kita baca, itu banyak sekali. Tinggal nalikan saja. Kalau katakan 500 huruf atau 300 huruf, 3 kali 10 kebaikan. Dan kebaikan itu datangnya tidak disangka-sangka. Kebaikannya, datangnya tidak disangka-sangka. Nah, itu yang perlu kita miliki, pemahaman seperti itu, sehingga kita tidak segan untuk kumpul-kumpul baca Al-Quran dan sebagainya.
samping itu tentu untuk meningkatkan keimanan kita. Baik, Bapak. Walladzina hum li amanatihim wa 'adlihim ra'un. Walladzina, dan orang-orang hum, mereka, bukan yang lain. Ini lanjutan dari ayat 1, di mana pada surah Al-Mu'min dalam 10 atau 11 ayat ini Allah menyebutkan, memiliki sifat-sifat seorang mukmin yang menjadi jaminan dia akan beruntung, dia akan sukses, dia akan mendapatkan kemenangan dan ujungnya nanti pada kebahagiaan. Yang pertama adalah al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Seperti kemarin saya sampaikan, kata al-mu'minun beda dengan alladzina amanu. Kalau al-mu'minun itu adalah orang yang beriman dan keimanannya sudah mantap. Al-mu'minun. Oleh karenanya Allah berfirman qad aflahal mu'minun, tidak berfirman qad aflahal ladzina amanu. Karena al-mu'minun adalah iman seseorang yang imannya sudah mantap. Beda dengan alladzina amanu. Pengertiannya sama. Cuma kalimat, untuk kalimatnya ini mengisyaratkan kalau al-mu'minun itu adalah orang yang keimanannya sudah mantap. Keimanan yang mantap itu harus dibuktikan dengan amilus sholihat. Sebagai pembuktian bahwa iman seseorang itu sudah mantap, maka dia beramal soleh. Itu selalu digandeng oleh Allah dalam Al-Quran, iman dengan amal soleh. Itulah sebabnya maka seringkali saya sampaikan bahwa iman itu harus memenuhi unsur-unsurnya. Yang pertama, iman itu harus diyakini dalam hati. Al-iqraru bil jinan, jadi harus memantapkan, diikrarkan dalam hati. Nah, kemudian yang kedua, at-talaffuzu bil lisan, diucapkan di dalam lisan. Kalau hanya dalam hati doang, kata orang Jakarta, itu tidak cukup. Harus diucapkan dengan lisan, yaitu dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ada orang, saya beriman dalam hati, tapi tidak mau mengucapkan itu. Patut dipertanyakan, kenapa nggak mau? Yang kedua. Yang ketiga, al-amalu bil arkan, harus dilaksanakan melalui anggota tubuh, melalui tangan, melalui mata, melalui mulut, melalui hidung, melalui telinga, macam-macam. Jadi ada unsurnya 3. Yang pertama al-iqraru bil jinan, kemudian yang kedua at-talaffuz bil lisan, kemudian yang ketiga al-amalu bil arkan. Nah, iman dan amilus sholihat itu selalu digandeng oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini yang pertama, sifat yang pertama. Kenapa kemudian di sini dikaitkan dengan kebahagiaan, dikaitkan dengan keberuntungan, dan dikaitkan dengan kemenangan yang ujungnya adalah mencapai kebahagiaan? Karena orang yang beriman itu dalam gerak-geriknya selalu produktif dan kreatif. Jadi seorang yang beriman, yang mukmin, itu kreatif. Amal soleh itu banyak yang berbuat amal soleh itu kan perbuatan-perbuatan kreatif. Tak nyaman-nyaman, kreatif seorang mukmin dan produktif. Jadi kreatif, produktif, baik dalam urusan-urusan akhirat maupun urusan-urusan dunia, baik dalam urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat. Belajar capek baca Al-Quran, pegang tasbih, baca sholawat. Capek baca Al-Quran, baca sholawat, sudah capek misalnya, nyabut rumput. Capek nyabut rumput, ya baca buku-buku yang lain. Jadi seorang mukmin tidak pernah berhenti untuk memperbanyak kebaikan. Sehingga pada konten kemarin saya buat judul
Seorang mukmin seharusnya dia kreatif dan produktif untuk menggiring kaum muslimin yang lain supaya terpancing atau terpacu. Jadi harus kreatif dan produktif. Termasuk dalam puasa ini, puasa pagi-pagi itu terus sampai tengah hari. Nggak benar itu, nggak benar. Nah, dalilnya nomusoin sedekatun. Puasa tidurnya orang yang puasa itu sedekah. Dalilnya itu dipakai-pakai. Akhirnya menjadi malas kaum muslimin. Dan tidak benar. Malah justru harus kreatif makin memperbanyak kebaikan-kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, bila sholatnya khusyuk. Sholatnya khusyuk. Nah, ini bicara fokus. Untuk mencapai kemenangan dan kesuksesan, keberuntungan dan ujungnya kebahagiaan harus fokus. Menghadapi satu pekerjaan, fokus. Setelah dalamnya produktif, niat produktif, kemudian sholatnya khusyuk. Khusyuk itu fokus. Tak berniat. Tidak yang lain-lain yang diperhatikan. Kadang orang telah bangun dari ruku, kita berdoa. Ada kan begitu? Allah. Itu tidak fokus itu. Dia fokus. Kita harus fokus. Khusyuk. Fokus itu artinya merendahkan diri, menghayati apa yang dikerjakan, dan fokus. Nah, orang yang bekerja yang fokus akan menjamin, akan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Kalau tidak fokus, tidak bisa. Belajar misalnya tidak fokus, ini berniat, yang lain-lain yang diperhatikan. HP terus misalnya, ya tidak fokus, sedikit dapatnya. Karena tidak fokus. Itu yang kedua, ini rahasianya. Kenapa kok disebutkan sholat yang khusyuk? Artinya cermin daripada fokus ketika seorang mengerjakan sesuatu. Baru ini unsur kedua untuk mencapai kemenangan dan keberuntungan. Kemudian yang ketiga, waladinahum anil lagwi mu'ridun. Yang ketiga sifatnya adalah menghindari sesuatu yang sia-sia, tidak ada gunanya. Ini sering apa namanya dilakukan oleh umat manusia, termasuk oleh kaum muslimin juga. Buat puasa-puasaan digunakan untuk main cekak, misalnya cari malam cari malam. Jadi tidak mau ridho, tidak menghindar dari sesuatu yang tidak berguna, baik itu ucapan maupun perbuatan. Nah, kalau orang seperti itu disiplinnya, coba di luar negeri, negara-negara kecil yang sudah maju, Singapura, Jepang, itu nggak ada orang itu yang nganggur, nggak ada. Diambillah wimur itu. Pokoknya ini sifat ketiga, menghindar dari sesuatu yang sia-sia, tidak ada gunanya. Sekali bekerja harus ada manfaat dan gunanya. Kalau tidak, lebih baik diam. Kemudian yang keempat, walladzina hum lizakati fa'ilun, dan mengeluarkan zakat. Zakat erat kaitannya dengan kebersamaan dengan sesama manusia, karena itu amal sosial manusia. Dari zakat timbul kepercayaan, saling percaya, hilang rasa dengki dan iri, karena orang sudah menyantuni yang tidak mampu. Kemudian terjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sebab apa gunanya kita punya mental beriman dan banyak produktif serta kreatif? Apa gunanya kita fokus dalam pekerjaan? Apa gunanya kita menghindarkan dari hal-hal yang tidak berguna kalau di masyarakat terjadi kekacauan? Akan terganggu. Nah, kekacauan dan kerusuhan itu terjadi karena ada gap antara yang kaya dengan yang miskin. Terlalu menyolok gap antara si kaya dan miskin. Antara lain disebabkan karena orang-orang sudah tidak lagi mau berzakat,
tidak lagi saling menyantuni. Ini semua rahasianya luar biasa ayat ini, surah Al-Mu'minun. Nah, kemudian yang keempat, walladzina hum li furujihim hafidun, dan yang keempat adalah menjaga kemaluan, membaca kelamin. Karena ini juga menjadi penyakit masyarakat. Kalau kemudian ini dibiarkan, termasuk ketika kita berbicara tentang ini tentang bagaimana cara menutupi aurat. Karena yang namanya aurat itu mayat ibu satu, wa yahrumu nadharuhu. Yang namanya aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutup dan haram dilihat. Beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Antara laki-laki dan perempuan, auratnya di dalam sholat seperti apa, di luar sholat seperti apa, di depan keluarga, anak-anak seperti apa, di depan orang-orang umum seperti apa. Itu wajib tahu. Wajib tahu. Kemudian yang kelima, apa ya? Nah, yang kelima ini, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, dan mereka lah li amanatihim, terhadap amanat-amanat mereka, wa 'ahdihim, dan perjanjian-perjanjian mereka, ra'un, yaitu memelihara. Artinya bisa dipercaya. Ketika mendapat amanat, dipercaya. Amanat ini sendiri diambil dari akar kata aminah. Aminah ini memiliki arti percaya atau aman. Aminah, percaya, atau aminah diartikan sebagai sesuatu yang aman. Kenapa amanat kemudian diambil dari kata aminah yang artinya percaya dan aman? Amanah itu adalah menyerahkan sesuatu kepada pihak lain untuk dipelihara, bukan untuk dimiliki. Yang namanya amanah itu kan titipan. Nah, jadi titipan itu diserahkan oleh pemiliknya kepada pihak lain untuk dipelihara, bukan untuk dimiliki. Sehingga ketika tiba saatnya penitipan itu selesai, harus dikembalikan kepada pemiliknya. Atau ketika diminta oleh pemiliknya, harus dikembalikan dalam keadaan baik dan dalam keadaan logowo, tidak berundel, karena yang bukan miliknya tapi hanya titipan. Yang paling banyak titipan itu Allah. Kita dititipi iman, kita dititipi anak, kita dititipi istri, kita dititipi harta. Itu titipan-titipan semua dari Allah, amanah. Ketika diambil oleh yang punya, oleh Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Anak meninggal misalnya, anak mati, karena diambil oleh yang punya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Harta juga begitu, titipan, amanah dari Allah, bukan untuk dimiliki. Jadi harta, istri, anak, macam-macam kekayaan itu bukan milik kita pada hakikatnya. Pemiliknya ada Allah, menitipkan kepada kita. Dengan demikian maka amanah itu ada empat. Ada empat sektor. Yang pertama adalah amanah antara manusia dengan Allah. Contohnya dalam melaksanakan beraneka ragam ibadah, amanah. Titipan kaki supaya bisa berjalan ke masjid, titipan akal supaya berpikir yang baik-baik, titipan gerak kesehatan supaya bergunakan untuk yang baik-baik. Itu amanat semua untuk dilaksanakan sebagai wujud syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, antara manusia dengan manusia yang lain, saling bantu, saling menolong, gotong royong, saling menyantuni. Itu antara amanah antara manusia dengan manusia yang lain. Kemudian yang
ketiga, amanah antara manusia dengan lingkungannya. Amanah antara manusia dengan lingkungannya harus melestarikan dan tidak merusaknya. Itu amanah. Jadi alam ini dititipkan oleh Allah kepada kita untuk kemaslahatan bersama, tidak untuk dimiliki, tapi untuk dilestarikan dan dijaga dari kerusakan. Kemudian yang keempat, antara manusia dengan pelestarian agar supaya lingkungan itu bisa dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Kita jaga kelestariannya untuk bisa dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Jangan kemudian dikeruk semuanya untuk hari ini, sedangkan cucu-cucu kita, cicit kita udah gak kebagian apa-apa. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus dilestarikan dan dipersiapkan untuk anak cucu kita. Itu jenis amanah. Nah, amanah ini merupakan asas dari keimanan. Karena demikian, maka Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lah. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi seorang yang tidak memiliki sifat amanah. Sifat amanah itu sifat dipercaya. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi seorang yang tidak memiliki sifat amanah, tidak dipercaya. Oleh karenanya sifat yang pertama yang dimiliki oleh Nabi itu Al-Amin, gelar Al-Amin. Al-Amin itu artinya orang yang dipercaya. Coba bayangkan ketika ada perbaikan Ka'bah, Hajar Aswad dipindah, kemudian untuk mengangkat kembali itu minta keputusannya kepada Nabi Muhammad, pada Nabi. Padahal waktu itu belum diangkat jadi Nabi. Jadi sejak kecil sudah dikenal sebagai sifatnya Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nah, sehingga berkata ini, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi seseorang yang tidak memiliki sifat amanah. Wa'adihim dan perjanjian-perjanjian. Mereka romo, yaitu menjaga, memelihara perjanjian. Perjanjian ini, kalau tadi amanah itu merupakan sendi keimanan kita, maka perjanjian-perjanjian yang kita ikat bersama antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu orang dengan orang banyak misalnya, itu merupakan asas interaksi di antara kehidupan kita. Nah, kalau kemudian orang sudah tidak bisa menjaga perjanjian-perjanjian yang kita ambil, maka akan terjadi kekacauan. Akan terjadi kekacauan di tengah pergaulan manusia. Misalnya berjanji, contoh kecil saja, janji semayanan hari ini ketemu di sini, membicarakan ini, akhirnya tidak dilaksanakan kesepakatan itu, akan kacau. Program itu akan amburadul. Misalnya rapat sekolah atau di mana kita sepakat tanggal sekian dan sekian kumpul. Ini tak terlaksana, akhirnya amburadul, program itu menjadi kacau, amburadul, menjadi berantakan. Dan ini sangat banyak dilanggar, termasuk oleh kaum muslimin sendiri. Di sini ditekankan oleh Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kita teruskan. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun.
yuhafidun walladzina, dan yang berikutnya, sifat yang berikutnya yaitu orang-orang mereka lah ala sholawatihim, yang atas sholat mereka. Di sini jamak. Kalau yang pada ayat kedua itu mufrad tunggal, sholatihim alladzina hum fi sholatihim, mufrad tunggal. Tapi yang sini jamak, sholawatihim walladzina hum, dan orang-orang hum mereka lah ala sholawatihim, yang atas sholat mereka, yuhafidun yaitu menjaga atau memelihara, jaga. Ini lebih umum sifatnya daripada ayat yang kedua. Kalau ayat kedua berbicara tentang kehusyuan, tentang khusyuk sendiri sudah panjang lebar sudah saya sampaikan kemarin. Nah, sedang yang yuhafidun lebih ditekankan pada selain khusyuk juga menjaga tentang syarat-syarat terpenuhnya, syarat-syarat rukun-rukun dan adab-adab dalam sholat. Ini satu rangkaian. Khusyuk itu berkaitan dengan memelihara, bagaimana agar supaya syarat-syaratnya bagus, lengkap, wudhunya seperti apa. Nah, misalnya kalau wudhu sudah 3 kali. Nah, yang 3 kali ini Bapak perlu mengerti, bukan asal 3 kali. Wudhu sunat diulangi 3 kali, bukan asal 3 kali. Yang dihitung 3 kali itu, kalau yang 1 kali itu sudah memenuhi persyaratan, lebarnya batas telinga, kemudian panjangnya lewat tumbuhnya rambut sampai dagu. Kalau itu sudah lengkap semua, baru yang kedua kalinya itu ulangannya. Kalau yang pertama nggak cukup, belum dihitung 1 itu. Ini harus berhati-hati. Kadang kan orang begini kalau itu. Jadi nggak cukup batas-batasnya. Nah, ini ilmu seperti ini perlu perlu dipelajari. Artinya bahkan perlu ditatarkan. Ya, kalau yang sepuh-sepuh mungkin agak sungkan ya ikut penataran itu. Yang dilanggar-langgar di sekolah-sekolah itu perlu, sekolah-sekolah perlu dipraktikkan. Saya di sini anak-anak mau ajak praktik wudhu seperti apa. Ya, tidak ada apa-apanya, cuma ingin tahu saja bagaimana cara mereka berwudhu. Karena wudhu berkaitan dengan sholat ini, termasuk syaratnya, rukun-rukunnya seperti apa. Nah, di masjid itu banyak masih kelihatan orang sholatnya. Ya kemarin sholat ruku ya begini. Ini yang bukan betisnya, bukan, sehingga tidak rata ini, punggung ini nggak rata. Padahal di dalam ruku kan punggung seseorang itu harus rata. Harus begini. Kalau tadi seperti tadi, nah kan begini. Nah, itu cara-cara yang sepele kelihatannya, tapi menunjukkan bahwa perhatian orang itu terhadap sholatnya bagus. Ruku lurus. Coba bapak-bapak kalau di perhatikan, ada yang pegang sampai itu betisnya itu, ada kan? Mau tegur gimana? Mau tidak tegur ya tetap dalam keadaan salah dan seterusnya. Padahal yang dari di lutut, sehingga punggung itu menjadi lurus. Nah, hal-hal yang seperti itu yang dimaksud dengan yuhafidun, menjaga sholatnya. Adab-adabnya juga begitu. Nah, termasuk adab-adab ini para ulama menentukan kalau sholat pakai lengan panjang, kalau sholat pakai tutup kepala. Ya boleh sih, pakai open cup, nggak pakai kopiah tutup kepala boleh. Lengan pendek boleh. Lengan pendek juga ada tulisannya coblos boleh. Itu mah adabnya, dapat di situ. Akhirnya orang yang di belakang baca terus coblos saya.
Nah, adab-adab seperti itu dijelaskan yuhafidu, menjaga. Ulaika humul wariduna alladziina yariduna firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah, mereka, bukan yang lain. Jadi semuanya itu ahum. Alladziina hum fi shalatihim khashi'un, alladziina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladziina hum lizakati fa'ilun, walladziina hum li furujihim hafidun. Ada hum semua. Artinya yang lain tidak masuk di sini. Itu rahasia tartibul bahasa Arab, tartib susunan bahasa Arab. Walladziina hum. Padahal dengan menyebutkan walladziina itu tidak cukup. Tapi oleh Allah, walladziina hum, mereka saja, yang lain tidak. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang hum. Mudah-mudahan. Ulaika mereka lah, hum mereka, yang bukan yang lain. Al-wariduna, yang mewarisi. Para pewaris. Al-waridun, dan kata yariduna itu berasal daripada waraka atau warika. Warika itu memindahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Mereka memindahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Kalau kita berbicara tentang pewarisan harta benda di dunia ini, kan memindahkan satu harta, satu tirkah kepada ahli waris, pada orang lain. Nah, ahli waris ini tidak punya peran apa-apa dalam harta ini, karena harta ini peninggalan si mayit, kan begitu. Artinya si mayit yang punya peran terhadap harta benda ini, terhadap tirkah ini, kemudian dialihkan oleh hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada pihak lain. Nah, begitu juga sifat-sifat yang 7, iman dengan amal soleh, sholat yang khusyuk, kemudian menghindari sesuatu yang sia-sia, dan seterusnya itu, walaupun sudah memiliki sifat-sifat seperti itu, jangan menduga surga firdaus itu karena amal itu. Jangan menduga sudah terpenuhi yang 7 itu. Jangan menduga karena itu kemudian Allah memasukkan ke surganya. Jangan menduga seperti itu. Tapi merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga karena amalnya. Kata Nabi, tidak bakalan ada orang yang masuk surga karena amalnya. Para sahabat tanya kepada Nabi, termasuk Tuhan ya Rasul? Iya, termasuk saya, termasuk aku. Kecuali bila Allah merahmati aku, kecuali bila Allah memberi rahmat kepadaku. Nah, jadi kita harus mantap ini. Jadi keyakinan dan pemahaman seperti ini harus mantap bahwa yang memasukkan ke surga itu bukan karena amal-amal kita, tapi karena anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan pikirannya seperti apa? Kalau orang sudah taat kepada Allah, iman sudah amal soleh dilakukan, Allah akan belas kasih kepada kita. Akan belas kasih kepada kita. Nah, dari belas kasih Allah kepada kita itulah kemudian Allah memasukkannya ke surga. Jadi bukan dari amal. Jangan salah. Jangan salah. Jadi jangan beda montak-montok. Tetap harus berpijak pada la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tanpa ada pertolongan dari Allah, kita tidak akan mampu menghindar dari maksiat-maksiat, menghindar dari bahaya-bahaya. Dan tanpa pertolongan Allah pula, kita tidak akan kekuatan, tidak memiliki kekuatan untuk meraih kebaikan dan beramal soleh. Al-Firdaus itu yang mewarisi Firdaus. Yang mewarisi Al-Firdaus itu a'lal jinan. Jadi surga Firdaus itu adalah puncak daripada surga. Jadi surga itu tingkat-tingkatan. Ada surga Aden, ada surga Firdaus, dan macam-macam jenisnya. Kata Abu Nawas itu, ilahiyatul Firdaus siahlah. Itu Abu Nawas, nah temannya.
dibikin apa namanya, dibikin kiok sama Abu Nawud itu. Ila tulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan wa ghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Terus beritahu mudah tak masuk pada bulan ini bulan yang cerita hum fiha khalidun, mereka fiha di dalam surga Firdaus itu khalidun, orang-orang yang kekal abadi. Allahumma ij'alna minhum, Allahumma ij'alna minhum, Allahumma ij'alna minhum. Kalamun qadimul la yamullu sama'un an qawlin wa fi'lin wa niyyah bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi jajali wa hirati faya rabbi mati'ani bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alihi wa ashabi bihim tuquyati faya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahi nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bi taqwa ya Allah ya irhamni bi husni khatimati alaihi salatullahi summa salamuhu wa alihi wa ashabin bihim tuhajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya Allah. Sekilas berontak sekali. Wa